Dan lagi, keterlambatan status kenabiannya tak mesti mengharuskan sebagai terlarang dalam menyandangnya atau apa saja yang melebihi dari itu. Dan seorang yang berstatus raja sejak kecil tak harus dan mesti lebih mulia dan lebih utama dari orang yang baru bertahta di waktu besar. Bahkan golongan yang kedua inilah yang kerap kali lebih agung dan lebih utama daripada golongan yang pertama. Bukankah ini adalah suatu hal yang mungkin terjadi? Begitu pula halnya dalam proses menyandang kenabian, hikmah, ilmu pengetahuan dan daya pikir. Lambat cepatnya suatu anugerah tak mesti menunjukkan akan keutamaannya. Hanya Allah lah yang tahu hikmah di balik itu semua. Sesuatu yang Allah kehendaki mesti terjadi dan apa yang tak dikehendakinya tentu tak akan terjadi. Di Quran Surat Al-Anbiya ayat 23, Allah berfirman, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Anda tadi mengatakan, kalian pernah meriwayatkan dari Nabi kalian hadis-hadis yang memberi pengertian bahwa Tuhan itu berjasad dan menyerupai makhluk ini dan itu. Pertama kali Anda perlu ketahui, bahwa seorang hakim misalnya, bila ia sudah mengetahui kejujuran seseorang, maka setiap kali orang itu menjadi saksi dalam suatu perkara apapun, tentulah wajib bagi hakim itu untuk menerima kesaksiannya selama dapat diterima oleh akal. Namun dalam ilmu usul, kesaksian satu orang yang tercela tak dapat diterima, bahkan digugurkannya dalam bersaksi. Tapi kalau sekiranya hakim itu menerima akan kesaksiannya, itu bukan berarti hakim telah mengakuinya secara pasti. Sama sekali tidak, sebab hal itu boleh jadi kesaksian palsu dalam hakikatnya. Seorang hakim hanya menghukum zahir atau yang tampak saja, sedang yang batin atau abstrak, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu pula tentunya bagi para ulama dalam menerima riwayat suatu hadis. Barang siapa yang diketahui jujur oleh mereka, maka mereka akan menerima riwayat hadisnya selama dapat diterima oleh akal dan tidak tercela menurut ilmu usul. Dan hadis-hadis tentang sifat Tuhan itu hanya ditulis oleh ulama dalam kitabnya karena kejujuran dan kriteria mereka yang menyampaikan hadis. Bukan berarti bahwa ulama itu mengakui akan kebenaran hadis itu secara pasti. Dalam meriwayatkan hadis mereka tidak mengatakan, secara pasti kami sampaikan, bahwa Nabi mengatakan demikian. Akan tetapi mereka mengatakan, diriwayatkan dari Nabi begini dan begitu. Sekiranya mereka mengatakan seperti yang pertama, itu tak berarti mereka meyakini secara pasti. Sebab, boleh jadi Nabi mengisahkan itu semua tentang orang lain. Jadi bukan berarti beliau menjadikannya suatu keyakinan. Maka dari itu, setiap hadis yang bertentangan dengan akal yang sehat dan tercela dalam ilmu usul, mereka singkirkan dan gugurkan. Dan setiap hadis yang memungkinkan dapat menerima suatu takwil yang positif dan nyata, mereka tetapkan dan tulis sebagaimana adanya. Nah, yang demikian itu tidak membawa pada suatu yang tercela terhadap para periwayat hadis, para imam, kenabian, dan tidak pula terhadap umat sebagaimana yang kau kira. Akan tetapi hal itu menunjukkan atas keagungan pengetahuan mereka, kesempurnaan ilmu mereka dan daya fikir mereka, di mana pada saat itu banyak ulama yang sesat menyelipkan hadis-hadis yang menyesatkan. Maka ulama itu tak meriwayatkan suatu hadits pun dari mereka. Bahkan mereka mengembangkan penelitian berupa mustalah hadis dalam mempertimbangkan, diterima atau tidaknya suatu hadis. Hadis yang benar mereka tetapkan, dan hadis yang palsu mereka singkirkan, dan setiap hadis yang memungkinkan bisa ditakwilkan pada hal-hal yang baik dan membawa dampak positif mereka tetapkan dan dibahas serta diterangkan panjang lebar melalui tulisannya. Adapun Anda yang mengatakan bahwa sebenarnya tiada mustahil bila Tuhan menjelma pada hambanya lewat potret yang bagus dan sifat-sifat yang sempurna serta berakhlak mulia yang diridhoinya, lantas jika sekiranya kami katakan bahwa menjelmanya Tuhan dengan bentuk yang semacam itu tidak mustahil, maka hal ini tentu akan memungkinkan ada orang yang mengaku dirinya Tuhan,
dan juga kebolehan semacam itu akan menimbulkan suatu kepalsuan dan kekaburan bagi kita, di mana iblis dan pengikut-pengikutnya atau salah satu wakilnya boleh jadi tampak seperti bentuk itu juga, dan sekaligus mengajak menyembah pada selain Allah. Dan itu adalah kekufuran. Kita tak layak membolehkan keyakinan nampaknya Tuhan dengan bentuk makhluk agar tidak menimbulkan talbis atau kepalsuan, dan sapsatoh atau memutarbalikkan kenyataan. Lantas bagaimana akal kita membolehkan keyakinan yang semacam itu padahal Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari itu semua? Adapun Anda yang mengatakan bahwa di antara golongan muslimin ada yang mujasimah atau menjisimkan Allah, atau mempersamakan Allah dengan makhluk, hasyawiyah atau bersemedi di suatu tempat, dan yang tak berilmu mengaku dirinya ulama serta ada golongan lain yang mengatakan telah hulul atau menyatu dengan Tuhan. Itu kami akui memang ada. Namun perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya mereka tidak termasuk golongan kami sebagai orang muslim. Hanya kalian sajalah yang menganggap mereka itu dari golongan kami, padahal kami sendiri menganggap bahwa mereka itu menyeleweng dari golongan muslim. Maka karena mereka itu bukan golongan kami lagi, hal itu tidak menjadi cela bagi kami. Kami tidak merasa tercemar. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi kami bersabda, barang siapa yang mengkhianati kami bukanlah termasuk golongan kami. Khianat, apakah yang lebih besar daripada orang yang telah memutarbalik kenyataan dan mengelabui mata dunia dengan memalsukan agama serta menampakkan dirinya terhadap orang banyak sebagai orang yang cinta kebenaran, tetapi dalam batinnya ada rasa tamak untuk mendekati para raja dan pemerintah. Adapun Anda yang mengatakan bahwa sebutan Yesus dengan anak Allah, sebagaimana sebutan kami terhadap Nabi Ibrahim, teman Allah, dan Muhammad, kekasih Allah, dalam soal itu, kami memprotes kalian dan kaum Yahudi. Allah hanya menerangkan kepada kita tentang orang Yahudi bahwa mereka mengatakan, Uzair itu anak Allah, dan tentang orang Nasrani, Al-Masih itu anak Allah, dan kami belum pernah mengatakan bahwa semua orang Yahudi telah mengatakan demikian dan pada setiap waktu. Dan tidak pula kami mengatakan bahwa semua orang Nasrani mengatakan demikian dan pada setiap waktu. Bahkan kami menjelaskan apa adanya sebagaimana yang Allah firmankan. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah, dan kami belum pernah menyinggung dan memprotes nabi lain, baik itu secara menyeluruh atau sebagian dari mereka. Kami hanya menyampaikan apa yang Allah kabarkan tentang mereka. Kami faham betul, bila Allah mengkabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani pernah berkata demikian, itu tak mesti menunjukkan semua berkata demikian. Adapun keterangan tentang putra, teman, kekasih, perbedaan sangat jelas. Sebab Allah telah menyucikan dirinya dari beranak dan diperanakan, seperti yang tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Tetapi Allah belum pernah menyucikan dirinya dari kekasih dan teman. Sebenarnya semua nabi dan utusannya adalah kekasih dan temannya, dalam arti sebagai tanda kehormatan bagi mereka. Maka tidak benar bila harus dikatakan bahwa mereka itu putra Tuhan dalam arti itu. Sebab hal itu dapat mencampuradukkan yang hak dan yang batil. Menganggap Tuhan sebagai orang tua apapun alasannya tetap tidak boleh. Meskipun bukan anggapan yang sebenarnya. Maka itu tak bisa dikatakan bahwa si fulan itu anak si fulan kecuali jika benar-benar anaknya. Begitu pula anggapan bahwa Yesus anak Tuhan, sebagai penghormatan, tetap tidak boleh. Karena sebutan seperti itu sangat berbeda dengan sebutan teman, atau kekasih, sebab, minggatnya seorang anak dari rumah orang tuanya, mesti tetap dianggap sebagai anak, sedangkan terpisahnya seorang kekasih dari kekasihnya setelah beberapa lama berkumpul, belum tentu sebagaimana hubungan semula. Dan lagi, beranak itu menunjukkan adanya jenis, tidak seperti kekasih dan teman. Perbedaan inilah yang membolehkan disebutnya Khalilullah dan Habibullah, sahabat dan kekasih Allah, bagi orang yang sudah dekat pada Allah.
tetapi tetap tidak dibolehkan memakai sebutan Ibnullah atau Putra Allah. Adapun pengakuan Anda yang menyatakan bahwa Yesus yang disalib hanya jasadnya, bukan ruhnya, ini juga adalah kepalsuan semata, karena hal itu merupakan tahsilul hasil, yang demikian itu adalah mustahil. Maka ia dianggap igawan belaka, sebab, selama yang disalib itu hanya jasadnya, apakah itu jasad orang kafir, mukmin, berandal, durhaka atau taat, maka yang disalib itu tetap jasadnya sepanjang masa, sedangkan roh, ia tetap hidup abadi, dibawa pergi oleh dunianya, baik dibawa ke neraka ataukah ke surga. Lalu kelebihan apakah yang masih abadi bagi Yesus terhadap nabi lainnya sebagaimana yang kau jelaskan tadi? Jika sekiranya Anda berkata, bedanya sangat jelas. Sebab Yesus ketika disalib masih dapat tinggal beberapa waktu untuk bercakap-cakap sebagaimana sebelum disalib. Kami tegaskan, bahwa itu tak ubahnya seperti mukjizat lainnya. Lalu kelebihan apakah bagi Yesus terhadap nabi yang lainnya yang juga telah dikuatkan dengan mukjizat yang semacam itu dan lainnya? Sebenarnya, dugaan yang paling pas untuk menyatakan bahwa apa yang Anda akui itu benar adalah mukjizat adanya. Tapi kami tegaskan secara pasti bahwa kabar itu dusta. Allah telah berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Yesus bagi mereka. Yakni, orang itu diserupakan dengan Yesus bagi mereka hingga mereka menyangkanya Yesus. Padahal sebenarnya bukan Yesus, tapi setan atau manusia yang diserupakan Yesus oleh Allah sebagai suatu penyesatan bagi mereka. Adapun mengenai pegangan, tiadanya suatu bukti mengharuskan tiadanya yang dibuktikan, maka kami tegaskan bahwa Musailamah sekalipun tiada bukti yang menunjukkan atas kenabiannya, namun sudah ada bukti yang menunjukkan atas kekufuran dan kebohongannya. Maka dengan demikian buktinya di sini sudah jelas terjangkau. Bukan berarti tidak ada, beda halnya dengan kita dalam masalah ini. Sebab sekalipun di sana belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan menyatu pada diri kami seperti Yesus, namun belum ada pula bukti yang menunjukkan sebaliknya. Maka itu, kami dan Yesus mempunyai kepantasan bersekutu dalam hal tersebut, sekalipun Anda tidak mengakuinya. Mengenai masalah keunggulan mukjizat Yesus merupakan perbuatan Tuhan, namun ia nampak sebagai perbuatan seorang hamba dalam menunjukkan kemuliaan dan dekatnya pada Tuhan sebagai hidayat bagi suatu kaum dan penyesatan bagi yang lain. Adalah tidak harus orang yang dikaruniai mukjizat itu menjadi atau menyerupai Tuhan, karena adanya suatu faktor sebagai yang kami jelaskan, yaitu yang mengakibatkan suatu kemungkinan adanya penyelewengan dan terperosok pada jurang kekufuran. Wah! Kau kalahkan aku dan membuatku tidak berkutik dengan alasan yang kau kemukakan itu. Jika sekiranya Anda sudah mengakui semuanya, wajiblah Anda memeluk agamaku, yaitu agama Islam dan wajib mengakui bahwa Islam itu sebaik-baiknya agama. Tidak semudah itu kulakukan, sebab saya yakin di sekian banyak ulama Nasrani ada yang lebih mampu daripada saya, baik dalam ilmu pengetahuan, filsafat dan makrifat. Jika kamu berdialog dengan dia, dia tak mungkin tertaklukkan. Bahkan ia akan menaklukkanmu dan membuatmu tak berkutik lagi. Keyakinan yang semacam inilah yang membuat cendekiawan pemeluk semua agama pantang menyerah dan mengakui pada yang hak. Sebenarnya, tak seorang pun di antara mereka melainkan berkeyakinan bahwa di sekian banyak ulama yang seagama dengannya tentu ada yang lebih pintar dan sudah pasti dapat menaklukkan lawan-lawan yang berdialog dengannya. Sehingga dengan adanya pikiran seperti itu ia berpaling dari kebenaran yang nyata hanya disebabkan karena keyakinan yang rusak. Yang demikian itu adalah mustahil. Sebab kesinambungan pada sesuatu yang tiada puncaknya itu amatlah mustahil adanya. Dan keyakinan kamu ini membawa pada suatu yang tiada penyelesaiannya. Manusia hendaknya yakin bahwasanya tak ada kesamaan melainkan mesti timbul dari beberapa pihak,
dan tak ada banyak pihak melainkan ada kesamaannya. Yang demikian itu amatlah mustahil adanya, sebab hal tersebut mengantar pada sesuatu yang tiada penyelesaian. Barang siapa yang mengambil kesimpulan selain itu, maka ia telah keluar dari daerah akal yang sempurna secara keseluruhan. Bila saja pembahasan tentang itu berakhir pada titik pertemuan dan titik yang terakhir sudah mencapai titik kulminasi, maka tiada lagi yang ada setelah memperoleh kebenaran itu melainkan suatu penyimpangan dan semata-mata penyangkalan. Saya ingin bertanya tentang reaksi Anda dalam meyakini agama Anda. Setelah Anda benar-benar tidak mau menerima agamaku, tiadakah Anda mau memberitahu padaku tentang dasar-dasar agama Anda, pegangan ilmu dan iman Anda nanti setelah dialog di antara kita selesai? Landasan agama kami berdasarkan atas rancangan membohongi Muhammad dan melancarkan permusuhan terhadapnya dan pengikutnya. Bahkan, seandainya Muhammad hidup pada periode kami sekarang ini, niscaya kami akan membunuhnya dengan sadis. Seandainya saja Allah memberi kemenangan pada kami atas penguasa-penguasa Islam dan ulama serta umatnya, tentu kami akan mendekatkan diri pada Allah dengan cara menyembelih dan mencabik-cabik kulit mereka beserta orang-orang yang ahli ibadah, ahli zuhud dan semua orang yang soleh. Dan seandainya semua kitab mereka yang dikategorikan pada ilmu pengetahuan, makrifat, hikmah serta kitab-kitab tafsir dan hadits berada dalam kawasan kami, niscaya semua itu akan kami sobek dan buang di jamban. Dan kami yakin bahwa tindakan yang semacam itu adalah termasuk suatu ibadah yang paling besar dan pendekatan yang paling utama, maka sudah jelas tidak sah sebagai pemeluk agama Nasrani, kalau kami hanya membenarkan apa yang keluar dari Islam. Semua itu semata-mata hanya kekokohan kami dalam beragama, dan demi membenarkan keyakinan kami serta membatilkan keyakinan lainnya. Karena itu, kami selalu menggambarkan Muhammad itu sebagai penggembala kampungan. Dan kami juga memberi pelajaran pada anak-anak sedari kecil tentang cara memusuhi dan menjauhinya serta menyuruh mereka mengejek, mencaci maki dan meludahi wajahnya. Pada tiap-tiap akhir ibadah, kami hanya menyibukkan diri berdoa agar orang Islam terlantar dan mendapatkan azab dunia akhirat, dan semua kekuasaan, pemerintahan, kekuatan, kediktatoran, keluhuran, kebanggaan, keagungan segera sirna dan dicabut dari tangan umat Islam, dan tidak dibenarkan bagi kami untuk merampas kekuasaan Islam tanpa harus berusaha merusak Islam secara spiritual dan mencaci maki agama dan nabi mereka. Orang yang simpati terhadap perbuatanmu, begitu pula orang yang dekat dan bergaul denganmu akan diberi balasan yang lebih besar dari Tuhan yang telah memberi kalian kedudukan yang tinggi. Sebab hal itu sama saja dengan orang yang turut membunuh Muhammad, menyobek kitabnya dan turut serta merusak umat Muhammad. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Sebagian mereka menjadi wali bagi setengah yang lain. Barang siapa mengangkat mereka itu di antara kamu, maka sebenarnya ia termasuk golongan mereka." Dalam surat lain disebutkan, "Janganlah kalian mengambil musuhku dan musuhmu menjadi wali." Setiap orang yang memberi kedudukan yang tinggi atau yang mendekati, menyayanginya, meminta bantuan mereka dalam suatu urusan atau minta tolong menyelesaikan keperluan dan persoalan yang penting, maka Allah dan Rasul-Nya memusuhinya dengan cara memberi kesengsaraan dan siksaan pada saat matinya dan dikuburkan, dan juga pada hari kiamat, yang pada saat itu manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya dan dari keluarganya yang memberi tempat-tempat diam padanya. Kemudian andai saja Nabi tak pernah berwasiat pada kami untuk melindungi kafir zimmi, tentulah kami sudah mengabdi pada Allah dengan jalan membunuhnya sesadis mungkin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya kemukakan dari seorang temanku. Ia sebenarnya takut disertai rasa hormat untuk menanyakan langsung padamu.
Jika kamu dapat menjawabnya, maka saya yakin bahwa kamulah pihak yang benar. Silakan, tanyakanlah apa yang terlintas dalam benakmu. Telah nyata bahwa Yesus berada di langit dalam keadaan hidup, dan bahwasanya Muhammad di bumi, bahkan beliau terkubur di dalamnya bersama kumpulan bangkai lainnya. Telah maklum pula bahwa Yesus mendapat gelar Roh dan Kalimat Allah, dan itu tidak ada pada diri Muhammad. Yesus dijadikan bukan berasal dari mani, akan tetapi diciptakan semata-mata dengan kekuasaan Allah, tanpa setitik pun yang berasal dari tubuh manusia yang keji itu. Dan beliau juga dikandung oleh seorang perempuan terpercaya serta berjiwa agung. Sedangkan Muhammad tidak seperti itu, ia diciptakan berasal dari mani orang kafir dan dilahirkan dari kandungan seorang perempuan yang kafir pula. Telah terbukti bahwa Yesus belum pernah berbuat sesuatu hanya demi melampiaskan hawa nafsu sebagaimana yang telah dilakukan Muhammad. Selalu sibuk dan gemar berjimak, memperbanyak istri serta nafsu-nafsu lainnya. Yesus tidak seperti itu. Beliau belum pernah bersenang-senang sedikit pun kecuali dengan ilmu, hikmah, pengetahuan, cinta pada Allah, rindu yang meluap, selalu berzikir dan senantiasa bertafakur akan keagungan Allah demi memperdalam ilmu Allah semata dan sebagai landasan cintanya terhadap Allah yang Maha Suci, hingga beliau habiskan waktunya hanya untuk itu saja, bukan untuk makan minum dan tidak pula berjimak serta pelampiasan nafsu. Dan juga Yesus dinaikkan ke langit jauh sebelum Muhammad hadir 600 tahun lamanya. Maka itu, semenjak itu hingga sekarang dan sampai menjelang hari kiamat beliau senantiasa berada dalam keadaan suci dan suasana senang dan terlepas dari pelampiasan hawa nafsu, perubahan perangai, menghias diri, hubungan badan dan terlepas dari segala gangguan dunia, makhluk, setan dan hawa nafsu. Beliau suci dari semua itu, dan Muhammad jauh bedanya, tidak seperti beliau. Ia hidup selama 60 tahun, 40 tahun hidupnya ia tergolong orang awam, 20 tahun kemudian ia baru dapat dibedakan dari masyarakat awam. Lantas mana fungsi masa selama 20 tahun yang bercampur dengan kesibukan dunia dan nafsu, dan memperoleh kedudukannya dengan pedang dan kekerasan itu, dibanding dengan lamanya umur Yesus semenjak lahir hingga diangkat ke langit, hingga hari kiamat selama 600 tahun. Kehidupan Yesus belum pernah tercampur dengan gangguan semacam itu, melainkan terisi dengan ibadah yang sempurna dan menyendiri sepenuhnya kepada Allah, dan lagi, sebenarnya telah tercatat bahwa dalam menyebarkan dakwahnya Muhammad disertai pedang dan penindasan. Setiap orang yang tunduk padanya berarti telah menyelamatkan dirinya, keluarganya dan hartanya, dan barang siapa yang berani menentang, maka ia akan dibunuh, keluarga dan hartanya akan dirampas. Padahal penyebaran dakwah yang murni bukan dengan cara seperti itu. Itu adalah cara penguasa-penguasa ahli akhirat seperti para nabi, khalifah, ulama yang selalu menyebarkan dakwahnya dengan mukjizat yang luar biasa dan bukti-bukti yang nyata dari segi ilmu pengetahuan, hikmah serta hujah-hujah yang masuk akal dan tegas sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus dan nabi-nabi sebelumnya dari Adam hingga zamannya Yesus. Telah tercatat pula bahwa kalian pernah meriwayatkan hadis tasbih yang banyak menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Hadis semacam itu tidaklah pantas keluar dari seorang yang mempunyai predikat nabi. Para nabi tidak diutus melainkan untuk menyirnakan tasbih, menyatakan kemurnian dan kesucian Tuhan. Kemudian ia tak akan merasa puas hanya mengucapkan tasbih itu sebelum menunjukkan kalimat yang menunjukkan maksud perkataan, yang dengan itu dapat menghilangkan kekaburan tasbih dan yang menunjukkan akan kesucian Tuhan. Dan ia tak akan merasa puas hanya sampai begitu sebelum ia dapat mengetahui bahwa tak seorang sahabat pun yang faham dan punya firasat tentang hadis itu,
lalu menanyakan penjelasan hadis itu agar dibahas secara rinci hingga dapat memberi faedah dan pengertian yang luas bagi mereka dan generasi muda. Oleh karena itu, sudah tentu kalian akan berkilah bahwa para periwayat salah dalam meriwayatkan hadis dari Nabi, atau barangkali mereka sengaja mengada-ada. Bukankah Al-Quran itu sendiri kebenarannya mutlak, namun masih memuat beberapa ayat tasbih seperti contohnya, Dia yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras, itu surat Toha ayat 5. Ayat tersebut selalu disebut-sebut dalam surat-surat kitab kalian, dan surat Zumar ayat 67, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya, dan ayat, Hai iblis, mengapakah engkau tak mau sujud kepada orang yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Itu ada di surat Sad ayat 75, dan ayat ini, tak ada yang mereka nanti selain daripada Allah yang akan mendatangkan kepada mereka siksaannya dalam naungan awan, itu di Al-Baqarah ayat 210, dan juga ayat ini, tidak ada yang mereka tunggu, melainkan kedatangan malaikat atau kedatangan Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda hari kiamat, ada di Al-An'am ayat 158, dan ayat ini juga, tiap-tiap sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya, itu ada di Al-Qasas ayat 88. Ini adalah menurut dugaan kalian bahwa setiap sesuatu akan binasa, demikian pula Tuhan akan binasa, kecuali wajahnya saja. Ini adalah mengada-ada dan semata-mata dusta kepada Allah, sebab, aras dan kursi itu sebenarnya tidak akan dibinasakan. Begitu pula Alauhu, kolam, surga, amal kebaikan, zat Tuhan dan sifat-sifatnya. Lantas, bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, yakni kalian hanya mengecualikan wajahnya saja. Begitu pula, kalian pernah mencantumkan huruf-huruf yang terpotong-potong di awal beberapa surat seperti, Alif Lam Mim Shad dan sebagainya. Semua itu adalah huruf yang terpisah-pisah. Lantas apa gunanya huruf itu dicantumkan kalau tiada bermakna? Sudah menjadi maklum bahwa kitab-kitab yang diturunkan dari langit hanya untuk dipahami maknanya. Lantas makna apa yang kita pahami dari satu huruf kecuali jika si pengarang memberi makna sendiri pada tiap-tiap huruf itu, yang sekiranya bila diungkapkan dapat dipahami. Namun apa makna huruf-huruf itu? Atau mungkin pernah ada dalam bahasa Arab bahwa setiap huruf tersebut pada zaman dahulu memang ada maknanya sebagaimana makna sholat untuk amalan ibadah tertentu dan seperti makna zakat, puasa, haji untuk amalan ibadah sebagaimana yang kita ketahui? Tidak, huruf yang terpotong-potong tersebut tidak seperti itu. Dan selanjutnya tak seorang sahabat pun yang menanyakan tentang makna huruf-huruf tersebut, padahal Nabi Muhammad pada waktu itu ada di tengah-tengah mereka. Beliau tak pernah mengucapkan sesuatu kepada umatnya melainkan untuk dimengerti, dan sekiranya tak paham, mereka menanyakan pada beliau, lantas bagaimana ketololan dan diamnya mereka itu terjadi hingga pada persoalan ini? Tak seorang pun di antara mereka yang mempunyai pengertian dan kesadaran untuk menanyakan tentang makna huruf itu. Pada zaman dahulu, tak sedikit pun tentang ayat-ayat tasbih dan hadis-hadis tasbih yang ditanyakan, apa maknanya dan apa tafsirnya. Lantas, mengapa penafsiran, takwil, penjelasan dan penyingkapan makna hadis tasbih dan ayat-ayat tasbih dalam kitab-kitab baru ada dan bermunculan setelah Nabi dan para sahabat wafat, padahal di zaman mereka masih ada, tak ada yang menanyakannya? Atau barangkali Muhammadlah yang melarang hal tersebut, atau karena mereka itu begitu bodoh, sehingga tidak tahu apa yang harus ditanyakan? Atau mereka menyangka bahwa sikap masa bodoh tentang Tuhan itu lebih baik daripada sok tahu, atau mereka mengira bahwa tidak tahu terhadap makna kitabnya lebih baik daripada tahu. Ini adalah suatu ketololan yang sangat besar, yakni jahil murokab.
Kalau memang mengira begini, mereka itu benar-benar tolol, dan tak merasa bahwa dirinya amat salah. Lantas bagaimana mereka layak menemani Nabi dan mengemban kitab sebagai amanah? Sebenarnya Muhammad juga sudah mengetahui bahwa kalian akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Karena ada hadis-hadis yang diucapkannya dan ayat-ayat tasbih yang diriwayatkan dari Tuhannya, lalu kenapa beliau itu tidak memecahkan permasalahan-permasalahan yang dapat menyesatkan umatnya melanggar batas hingga berpecah belah, menimbulkan bid'ah, menyamakan Tuhannya dengan makhluk, mengubah ketentuan nas, mengabaikan syariat, munafik dan menyeleweng? Telah ditegaskan menurut kalian bahwa Muhammad itu hanya diutus untuk memberi petunjuk, cahaya dan sebagai rahmat bagi segenap alam. Bagaimana mungkin orang menyandang kedudukan yang semacam itu bisa mengeluarkan kata-kata yang karenanya umatnya dapat terperosok ke jurang kesesatan dan terperangkap pada tasbih yang membingungkan? Padahal sebetulnya ia mampu untuk mengubah dan menulis itu semua dalam lembaran putih, sehingga tidak timbul di antara umatnya kehilafan dan pertengkaran, tidak saling mengkufurkan, tidak saling laknat dan menganggap mereka telah berbuat ibadah. Dan juga menurut kalian, di antara yang 73 itu hanya satu golongan yang benar, dan menurut kalian hanya mereka yang dari golongan ahli sunnah wal jamaah, tetapi golongan ini pun masih juga terpecah belah. Setiap golongan di antara mereka saling mencela yang lain, bahkan saling mengkafirkan. Yang golongan Asari mengkafirkan golongan Hambali dan menganggapnya terlalu ekstrim, tidak mau menerima takwil dan termasuk golongan mutasyabih. Begitu pula golongan Hambali, ini dalam keyakinan. Adapun dalam masalah khilafiyah mazhab, mazhab Hanafi mencela mazhab Syafi'i, imam kalian, dan menganggap pendapatnya salah besar dalam banyak perkara. Suatu contoh, diperbolehkannya seorang laki-laki beristri anak zinanya sendiri. Begitu pula sebaliknya Syafi'i mencela golongan Hanafi yang menganggapnya tidak benar dalam banyak perkara. Contoh, diperbolehkannya minuman keras diminum dan buat air wudhu, dan sah salatnya seseorang yang di duburnya masih ada berak selebar telapak tangan. Begitu juga kalian mencela terhadap imam kalian, ahli sunnah wal jamaah dalam banyak masalah. Suatu contoh, boleh makan daging anjing. Begitu pula Imam Hambali tak luput dari celaan. Jika sekiranya kebiasaan saling salah menyalahkan di antara kalian itu memang betul adanya, lantas bagaimana bagi golongan lain yang juga mengaku benar? Di antara kalian ada suatu golongan yang menyendiri dan tak mau bergabung dengan ahli ilmu, hikmah, makrifah dan ahli pengetahuan. Mereka mengaku bahwa hanya golongannya lah yang benar dan dekat dengan Allah. Mereka memandang ulama itu hina dina dan melihatnya dengan penuh benci. Golongan ini sebenarnya tidak memiliki ilmu dan amal kebaikan melainkan hanya bernyanyi, berdansa, memukul rebana, meniup seruling, mengemis dan makan barang tak karuan. Mereka membuat syariat sendiri seakan-akan tak pernah ada kitab dan nabi yang membawa syariat. Lalu nabi apa yang diutus membawa nyanyian, dansa, seruling dan rebana? Kitab samawi apa yang membawa syariat seperti itu? Mereka tidak mempunyai landasan yang kokoh dan pengikut, melainkan kefanatikan dan kecondongan orang awam terhadap mereka. Mereka itu dalam keadaan tolol, tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka menganggap imam-imamnya lalai dan kurang normal. Ini menunjukkan bahwa syariat yang kalian terima dari Muhammad tidak sama dengan syariat mereka. Adapun kalian menganggap mereka itu bodoh dan ateis. Beginilah keadaan. Setiap golongan saling mencela. Kalau memang seperti ini tingkah laku imam-imam kalian, lantas bagaimana tingkah laku orang-orang yang bobrok? Sebenarnya tak ada suatu agama melainkan telah memastikan bahwa agamanya itulah yang benar dan yang lain tidak benar. Lantas bagaimana kita dapat membedakan bahwa yang itu yang benar, yang ini yang salah?
kalau semua agama sama-sama mempunyai dalil yang kuat dan pasti? Seandainya kalian berkilah bahwa itu mudah diketahui dengan adanya mukjizat, dan sekiranya sudah menjadi suatu ketetapan bahwa sihir dan mukjizat itu fantasi dan sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa, lantas bagaimana kedua-duanya itu bisa dibedakan? Adapun hadis yang menyatakan bahwa Yesus itu diangkat ke langit dan masih hidup hingga kini tidak diciptakan dari mani, bersuci diri dari hubungan manusia, sibuk bermunajat dengan Tuhan, menyandang gelar roh dan kalimat Allah, itu semua menunjukkan akan keutamaannya, bukan atas predikatnya sebagai Tuhan. Dan adanya Muhammad yang tidak memiliki kelebihan yang seperti itu tidak menunjukkan bahwa beliau bukan nabi. Akan tetapi itu hanya menunjukkan atas ketiadaan suatu keunggulan dan suatu keutamaannya. Kenapa kau tak menyebutkan hal tersebut di segi mana yang lebih utama dan yang lebih unggul antara Yesus dan Muhammad? Kok justru kau sebutkan hal itu dalam petisi penetapan Yesus sebagai Tuhan, anak Tuhan atau lain-lain yang berkenaan dengan sifat ketuhanan, dan kau sebutkan hal itu dalam petisi dalil yang menafikan kenabian Muhammad? Karena dalil yang kau sebutkan itu tidak mengena pada inti permasalahan, maka soal yang kau kemukakan itu tidak wajib dijawab. Tetapi baiklah, secara sukarela akan saya jawab. Anda mengatakan bahwa Yesus diangkat ke langit dalam keadaan hidup sampai sekarang, bahkan hingga hari kiamat, dan bahwasanya Muhammad itu terkubur mati dalam perut bumi. Sekalipun itu merupakan bukti yang menunjukkan atas keutamaan Yesus dari satu segi, namun hal tersebut juga merupakan suatu bukti yang menunjukkan atas keutamaan Muhammad dari banyak segi, yaitu bahwa adanya beliau di bumi manfaatnya berlipat ganda bagi umatnya. Dan Yesus, sekalipun ia berada di tempat yang tinggi, namun manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Dan ini bukan hanya sampai di situ. Keadaan beliau, Yesus, yang demikian telah menjadi sebab bagi kufurnya orang Nasrani sehingga memperlakukannya sebagai Tuhan. Adapun Nabi Muhammad, terkuburnya di perut bumi, sedikit banyak telah menjadi rahmat bagi segenap alam agar tidak ditimpa siksa yang membinasakan sebagaimana telah menimpa umat sebelum kita. Bahkan, berziarah ke kubur beliau setiap tahun seakan sudah menjadi panggilan hati nurani bagi orang yang mau melihat kuburannya dan mengambil berkah di sisinya. Maka tak asing bila kerap kali para ulama mencuat ke permukaan bumi yang menjadi panutan dengan berkat adanya kuburan beliau. Setiap mereka layak meneruskan perjuangan setiap rasul dan raja yang dekat dengan Allah berupa ibadah dan jihad demi kepentingan umat dengan berbagai cara. Dan mana yang lebih banyak manfaatnya antara Yesus yang diangkat ke langit bagi umatnya dibanding dengan terkuburnya Nabi Muhammad di perut bumi? Coba pikir sejenak. Antara faktor yang menyebabkan orang Nasrani menjadi kufur dan faktor-faktor yang membuat kaum muslimin mendapat petunjuk dan hidayah yang lebih sempurna, membuat ulama yang teguh berilmu luas, membuat ulama-ulama sufi terbuka pintu hatinya dan mendapat kekuatan Roh Kudus untuk memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan lagi, sekalipun jasad Nabi Muhammad terkubur di bumi, namun roh beliau berada di alam yang sangat tinggi. Jadi ia ibarat roh yang menempati jasad itu, bukan jasad yang ditempati roh. Adapun Yesus, sekalipun ia naik ke langit dan telah terlepas dengan hubungan dunia, namun ia belum terlepas dengan jasad yang menurut kalian jasad itu membawa kotoran. Jelasnya beliau naik ke langit dengan jasadnya. Adapun Muhammad, hijrahnya ke surga yang tertinggi dalam keadaan suci, terlepas dari segala sesuatu dan juga jasad. Lalu, mana yang lebih utama, lepasnya Yesus dibanding lepasnya Nabi Muhammad, dan mana lebih bagus, langit dunia dibanding dengan surga Firdaus? Adapun anggapan Yesus menjadi roh dan kalimat Allah secara zahirnya tidak dapat diterima oleh akal sehat. Sebab suatu yang mustahil kalau roh dan kalimat Allah itu jadi jasad, begitu pula sebaliknya, dan tak dapat dipungkiri lagi kalau Yesus hakikat jasad.
Dan juga mustahil kalau Allah itu terdiri dari macam-macam unsur. Rohnya jadi Yesus dan unsur-unsur yang lain jadi sesuatu selain Yesus. Ini berarti Tuhan sudah tiada dan yang tinggal sekarang hanyalah makhluk yang dipertuhankan, yaitu Yesus. Maka dari itu, ungkapan Roh Allah dan kata kalimat Allah, pengertiannya secara zahir sangat mustahil. Dan bila sudah ternyata bahwa makna zahirnya tidak dapat dipakai, maka ungkapan tersebut harus ditakwilkan. Adapun takwil tentang Yesus sebagai Roh Allah, itu sebagai menisbatkan suatu nama pada kalimat Allah sebagai kehormatan. Sama saja seperti ucapan, Baitullah yang artinya rumah Allah. Maka pengertian Roh Allah di sini adalah, roh yang dimuliakan Allah, yakni rohnya yang dekat dengan Allah. Ruhnya orang yang disucikan Allah. Begitu pula takwil pada kalimat Allah, yaitu karena beliau, Yesus, banyak menguasai ilmu pengetahuan tentang kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dalam hal ini, semua para nabi juga dapat dikatakan roh dan kalimat Allah, sebab mereka juga mempunyai keahlian dan predikat yang sama seperti Yesus. Adapun bahwa Yesus itu tidak diciptakan dari mani yang kotor dan menjijikkan, maka persoalannya sekarang bukan masalah jasad yang konkret, tetapi dari segi makna yang abstrak, sebab semua manusia berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi mulia dan tidaknya suatu jasad tergantung pada makna yang abstrak, yaitu ruh dan substansi. Ada kalanya sesuatu yang konkret itu nampak tebal dan keras, namun isinya lembut dan mulia serta berharga. Dan ada kalanya sesuatu yang konkret itu antik dan mulia namun isinya dari batu. Jadi penilaiannya dari segi ruh dan maknanya yang abstrak, bukan dari segi jasad dan bentuknya yang konkret. Dan itu tidak jadi masalah bagi kami. Apakah Yesus itu diciptakan dari mani atau tidak? Adapun bahwa Yesus belum pernah menikmati lezatnya makanan dan minuman dan indahnya syahwat seperti yang dialami Muhammad. Jawabnya adalah, bahwasanya orang yang selalu sibuk beristri dengan tujuan menghilangkan tuduhan bahwa ia adalah Tuhan sebagaimana yang terjadi pada Yesus, adalah lebih utama dan lebih agung daripada orang yang tak mau beristri dan menjadi jurang kesesatan, hingga semua orang Nasrani terperosok ke dalamnya. Yang dengan tindakannya itu mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Dan perlu juga Anda ketahui, bahwa pernikahan Muhammad yang berkali-kali itu bukan atas kemauan Muhammad sendiri. Cobalah Anda perhatikan riwayat tentang hal ini, istri-istri beliau kebanyakan sudah tua, tak menarik lagi, mempunyai banyak anak dari suami terdahulu yang wafat di jalan Allah. Jika beliau memang gemar berjimak dan mengumbar nafsu, mengapa beliau mengawini para janda yang sudah tua dan tiada menarik lagi? Bukankah dengan predikatnya sebagai nabi dan sekaligus kepala negara beliau dapat saja menyunting gadis-gadis jelita dan banyak hartanya? Sesungguhnya perkawinan beliau bermanfaat bagi kaumnya, yaitu para istrinya itu dapat mengajarkan masalah kewanitaan yang beliau sendiri risih untuk menyampaikannya. Adapun anggapan bahwa Muhammad itu dalam melancarkan dakwahnya selalu melalui pedang dan cara paksaan, sebenarnya hal tersebut dilakukan dikala mereka mengingkari mukjizat dan dalil-dalil yang pasti dan nyata, dan lebih penting ialah karena membela diri dari serbuan musuh. Bukankah sudah menjadi suatu hal yang wajar bagi seluruh umat, bahwa orang yang menentang dan mengingkari bukti-bukti yang sudah nyata tiada jalan lagi baginya, melainkan harus diperangi dengan pedang atau senjata lainnya. Adapun tentang hadis-hadis dan ayat-ayat yang menimbulkan kekaburan seperti ayat-ayat mutasyabihat, pertama perlu diketahui bahwa bila sudah jelas bagi tiap-tiap orang yang normal misalnya, bahwa dinding itu benda padat dan tidak pula hidup. Kemudian dinding itu disifati berkehendak sebagaimana termaktub dalam ayat 77 Al-Kahfi. Kemudian keduanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, mendapati sebuah dinding yang jatuh dalam negeri itu. Dengan akal yang sehat tentu kita sudah maklum bahwa menggambarkan dinding dengan berkehendak, sebetulnya hanya digunakan secara kias,
bukan pada arti yang sebenarnya. Begitu pula, kita pun maklum bahwasanya negeri itu jumud tidak mempunyai roh. Lalu kita menjumpai dalam Al-Quran firman Allah, "Tanyalah pada negeri itu." Sudah jelas bahwa maksud di sini adalah bertanya pada negeri yang tak berakal itu secara kias, bukan pada arti yang sebenarnya. Arti yang dimaksud ialah, tanyalah pada penghuni-penghuni negeri itu di Quran Surat Yusuf ayat 82. Begitu pula, bila sudah maklum bahwasanya Allah itu maha suci dari sifat-sifat makhluk seperti bergerak, diam, mempunyai anggota badan, arah, bentuk, jisim, kemudian setelah itu disifati dengan kasih sayang, rela, marah, bergerak dan beranggota. Itu sudah jelas bahwa penggunaan tersebut secara kias bahkan termasuk kiasan yang mengandung peringatan. Misalnya bila menyebut pohon, namun yang dimaksud adalah buahnya. Adapun kenapa Nabi tidak menjelaskan tentang itu dan tidak pula seorang sahabat pun yang bertanya. Karena, seandainya Nabi menjelaskan pada mereka ketika Allah berfirman bahwasanya dinding akan jatuh, ketahuilah kalian semua bahwa sebenarnya dinding ini jumud tidak berkehendak, tentu hal tersebut tidak pantas. Sebab, hal tersebut secara akal sudah maklum. Begitu pula seandainya para sahabat bertanya apakah dinding itu mempunyai sifat kehendak atau tidak, ini juga adalah suatu hal yang tidak pantas diutarakan. Begitu pula bila sudah maklum bahwa Allah itu maha suci dari isi dan bentuk. Lalu Allah berfirman, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya, itu sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah kekuatan dan kekuasaan, bukan anggota badan. Sebab, kekuasaan itu tidak dimiliki oleh tangan kanan yang dapat dilipat dan jasad yang konkret, tetapi makna kekuasaan yang abstrak. Apakah pantas sekiranya Nabi itu berkata, ketahuilah bahwa yang dimaksud tangan kanan yaitu kekuasaan, bukan anggota badan yang bergerak dan terlihat itu. Dan Rasulullah pun telah mengetahui bahwa mereka benar-benar paham secara pasti. Begitu pula mereka tak pantas menanyakan, apa yang dimaksud dengan tangan kanan di sini? Sebab hal ini memberi gambaran seolah-olah mereka pura-pura tidak tahu dan bertanya tentang kaifiyah Allah, bagaimana eksistensi Allah, padahal eksistensi itu mustahil bagi zat Tuhan. Jadi, bertanya apa yang tak sepantasnya ditanyakan dan telah tahu apa yang sepantasnya dipahami, amatlah mustahil. Sebenarnya yang lazim bagi Nabi Muhammad itu hanya menerangkan apa yang mereka perselisihkan. Namun dalam hal ini, Nabi tak harus menjamin para rawi suci dari kesalahan dan kealpaan, dan tidak pula Nabi harus menambah umurnya hingga hari kiamat yang tiap kali mereka berselisih dalam suatu perkara. Beliau mengatakan, ini bukan begini, dan tidak pula harus menjelaskan setiap apa yang ditulis dan diucapkan oleh ulama penerusnya hingga hari kiamat seperti tafsir dan syarat hadisnya. Sebab, bila Nabi harus melakukannya tentulah sudah dilaksanakan dan sudah barang tentu para ulama tidak mempunyai kelebihan sedikit pun di bidang ilmu pengetahuan atas orang awam dan tidak pula berguna melakukannya. Dan sudah barang tentu kalam Allah lebih pantas menjelaskan itu semua. Sehingga tak seorang pun yang perlu pada Rasul. Allah sangatlah kuasa untuk memberi petunjuk pada semua makhluk dengan tanpa menurunkan wahyu, bahkan Allah kuasa menciptakan makhluk di surga langsung dengan tanpa memberinya beban dan taklif pada mereka. Tapi hikmah Allah menghendaki adanya sebab dan musabab dan Nabi yang menyampaikan dan menjelaskan dakwah sampai mendetil hingga tak ada sedikit pun yang tertinggal. Perselisihan itu sebenarnya timbul sejak adanya kekacauan yang terjadi pada perawi-perawi selanjutnya. Maka sejak itu terjadilah pertentangan dan banyak tantangan dari luar serta bid'ah bermunculan. Adapun persoalan yang kau lemparkan pada kami, sebenarnya hal tersebut terjadi juga pada kalian. Sekalipun macam-macam bid'ah terjadi pada kami karena kesalahan para perawi dalam meriwayatkan, kesalahan serupa juga telah menyebabkan kalian semua kafir karena lepasnya Yesus dari segala sesuatu, naik dan menetap di langit.
Adanya mukjizatnya yang menyerupai kelakuan Tuhan berupa menghidupkan orang mati dan dapat menciptakan burung dari tanah dengan seketika, dan juga disebabkan riwayat yang fasid dari pemimpin-pemimpin kalian tentang apa yang diwahyukan Allah pada Rasul-Nya. Sekiranya kesesatan yang semacam ini tidak dinisbatkan pada Yesus, lantas bagaimana kalian menisbatkan kesilapan kecil para perawi pada Nabi Muhammad? Adapun jawaban tentang huruf muqatta'ah yang terpotong-potong sebagai berikut, sebenarnya hikmah tidak dijelaskannya huruf tersebut adalah sebagai pendorong bagi manusia, agar supaya akal dan hati mereka selalu sibuk berpikir dan membahas tentang itu, dan supaya tidak menimbulkan dugaan yang bukan-bukan melainkan mereka berprasangka baik bahwa di balik itu ada hikmah yang lebih agung. Ada kalanya ia berkenaan dengan luas alam dan kekuasaannya, ada kalanya berkenaan dengan siksaan dan balasan yang dijanjikan Allah dan ada kalanya berkenaan dengan neraka dan surga. Kalau para sahabat tidak bertanya pada Nabi tentang makna dan penjelasan huruf tersebut, itu karena keagungan dan wibawanya yang tiada taranya. Dan juga karena mereka tahu bahwa Allah dalam kitabnya memiliki rahasia yang tak seorang pun dapat mengetahuinya kecuali Rasul dan malaikat yang terdekat. Dan juga Allah memiliki rahasia yang tak seorang pun mengetahuinya melainkan Dia sendiri. Sebagian mereka mengatakan bahwa rahasia tersebut terkandung dalam isyarat dan tanda-tanda rahasia yang tersembunyi di dalamnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian darinya. Sebab mereka belum pernah menyaksikan Nabi berbicara tentang makna dan penjelasan huruf itu secara mendetil. Akan tetapi beliau hanya mengucapkannya secara tilawah saja, maka mereka mengira bahwa rahasia itu terkandung dalam huruf muqatta'ah tersebut, karena itulah mereka diam tak bertanya. Kalau golongan Asy'ari mengkafirkan golongan Hanafi demikian pula sebaliknya. Itu bukan mengkafirkan secara hakikat, akan tetapi hanya secara bid'ah. Tujuan Asy'ari adalah demi mensucikan Allah dari segala sifat makhluk dan mengagungkan Allah secara berlebih-lebihan serta menghindari dari tasybih. Dan tujuan Hambali adalah menghindari diri dari bid'ah dan takut menyimpang dari jejak orang-orang soleh pendahulunya. Kalau tentang saling caci mencacinya antara imam-imam mazhab, sebenarnya mereka hanya berfatwa menurut zahirnya ayat dan hadits, bahwa maksudnya begitu. Mereka tidak memastikan fatwanya dalam hal tersebut benar 100%. Lalu, mustahilkah kalau fatwanya dalam perkara tersebut benar? Adapun golongan yang berpaling dari ulama dan hanya sibuk dengan dansa, bernyanyi, bermain rebana, dan berseruling, sebenarnya mereka tak dapat dibikin sandaran dan teladan dalam beragama. Baik itu dalam ilmu pengetahuan, dalam rangka menerangkan hukum, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, memilih pemimpin, berjalan di atas jalan kebenaran, ilmu usuluddin dan tidak pula dalam ilmu fara, seperti ilmu fikih. Kalau memang demikian adanya, lalu apa peduli dan pelajaran yang perlu kita ambil, baik mereka itu beriman atau kafir, baik mereka taat atau ingkar, kalau Muhammad itu menyandang status kenabian dalam jangka waktu 20 tahun, penuh dengan urusan duniawi sedangkan Yesus selama 1200 tahun hidup kreatif di alam suci di sisi Roh Kudus. Kami tegaskan, bahwa 1 jam dari umur Nabi Muhammad yang menyebabkan umatnya mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada 1000 tahun, tetapi dapat membuat semua orang Nasrani terperosok ke jurang kesesatan. Anda mengatakan, mengapa kalian selalu membatasi hanya pada bilangan 2 saja, hingga kalian memberi julukan kitab hadis Bukhari Muslim sebagai Sahihain, atau 2 sahih. Perlu Anda ketahui bahwa jika kami mengucapkan, ini kitab yang sahih, ini tidak berarti yang kami maksudkan hanya 2 kitab itu, Bukhari Muslim, sebab selain dari 2 kitab hadis itu masih banyak kitab yang sahih. 2 kitab itu hanya beberapa dari sekian banyak kitab yang juga sahih. Pada mulanya istilah itu digunakan untuk kitab Bukhari Muslim, namun akhirnya menjadi nama bagi halayak ramai,
dan itu tidak berarti tidak ada kitab sahih selain dari kedua kitab yang disusun Imam Bukhari dan Muslim. Kalau jawaban dari pertanyaan Anda, sebenarnya tak satu umat pun dari agama apapun, melainkan mengaku bahwa agamanya lah yang paling benar menurut dalil-dalil yang pasti dan hujah yang nyata. Kalau memang demikian halnya, dengan dalil dan bukti apakah kami dapat yakin bahwa agamamu yang benar? Ini dapat kami jawab sebagai berikut. Terlebih dahulu Anda perlu ketahui bahwa di antara hikmah Allah menurunkan utusan, yaitu harus menjadi hakim yang menentukan di antara makhluk Allah. Kalau mereka mengaku utusan, hujah-hujah mereka dikemukakan terlebih dahulu pada nabi yang lebih unggul daripada mereka itu. Kemudian hujah nabi itu bandingkan dengan hujah mereka, maka bukti yang lebih unggul menurut pertimbangan akal, itulah yang benar dan selainnya batil. Sebenarnya, kenabian itu dapat diketahui oleh hakim yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu akal. Lalu mukjizat dipertunjukkan. Bila mana mukjizat itu benar-benar ampuh, bukan sihir, baru kita tahu bahwa itu benar utusan Allah, bukan setan terkutuk, dukun dan juga bukan seorang penyihir. Adapun pertanyaan Anda yang berbunyi, sebenarnya jika mukjizat itu menyerupai sihir dari segi fantasi, lantas dengan apakah mukjizat dan sihir itu dapat dibedakan? Jawabnya sebagai berikut, sebenarnya, kebatilan sihir itu dapat diketahui selama para ulama dan para wali dapat menandinginya. Beda dengan mukjizat, di mana semua makhluk tak dapat menandinginya. Ketika Nabi Muhammad hidup, sejak diri beliau dikaruniai mukjizat, dan dari dulu hingga detik ini belum ada seorang pun yang dapat mematahkan satu mukjizat saja, apalagi ribuan mukjizat. Dengan adanya kenyataan ini, barulah kita tahu bahwa apa yang dibawa Muhammad itu benar-benar mukjizat, bukan sihir. Begitu pula nabi-nabi lainnya. Inilah jawaban yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Perdebatan antara Imam Fakhruddin Al-Razi ini berakhir dengan pengakuan tokoh Kristen ini tentang kesalahan agamanya dan mempercayai kebenaran Islam, Maha Suci Allah, dan Dialah sebaik-baik pelindung.